Hello guys, welcome back to our podcast Talk with CEO bersama saya Bosro dan partnerku Sarinam. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu seputar obrolan kantor yang tentu saja selalu panas. Apa itu? Ketika karyawan sudah diajarin, difasilitasi, ketika sudah pinter, malah keluar. Kalau menurut aku sih, ya oke-oke aja karena ketika mereka sudah upgrade skill, ya itu hak-hak mereka. Ketika mereka mau pindah perusahaan atau apapun itu ya terserah mereka lah. Oke, baik-baik. Halo sedaya, matur nuwun sampun rawuh ing podcast punika. Mugi-mugi teman-teman semua sehat nggih. Nah, nek aku tetap pro lawannya lah. Mosok langsung cabut wis difasilitasi, wis diajari, wis pintar, skill upgrade. Aku tidak setuju dan itu tidak menjadi haknya dia untuk cabut. Karena ini berpengaruh dengan fairness dan sustainability perusahaan melakukannya ke depan koyok piye. Alright, kita bakal ngobrol santai tapi dalam. Let's go! Oke, kita bahas dulu. Kalau ngomongin soal karyawan yang belajar difasilitasi, di training, tapi setelah mahir, mereka resign. Menurutku itu hak mereka, itu oke-oke aja. Karena mereka ini punya hak untuk karir mobility. Jadi ketika dia pingin pindah perusahaan, pingin naik jabatan, ataupun pingin buka usaha sendiri, itu sah-sah aja. Ya ora iso to ya, mosok ana wong sing wis diajari, wis pinter langsung resign. Nah, tetap Sarinam akan melihat dari sudut pandang sebagai perusahaan. Perusahaan itu sudah memberikan tenaga, uang, dan waktu, sudah investasi cukup lama terhadap orang itu. Lah kok langsung pindah, langsung pergi tanpa ada pertanggungjawaban, itu namanya wong sing ndak duweni etika nek kayak gitu tuh. True, tapi Sarinam harus ingat, training ini untuk meningkatkan kinerja karyawan kita. Oke, dan benefit yang didapatkan karyawan kita dari learning itu bukan semata-mata investasi perusahaan. Kalau karyawan skillnya naik, mereka punya leverage, dan menurutku itu hak mereka. Iya, iku contoh sing apik. Tapi perlu disadari, leverage atau hak untuk mendapatkan atau peluang untuk mendapatkan hak kebermanfaatan yang lebih banyak itu mulanya kan ditanamkan, ditumbuhkan di perusahaan sebelumnya. Yo minimal ono batasane. Nek meh metu iku tetap ono pertanggungjawabane. Sehingga banyak nantinya urusan yang lebih dapat dikondisikan. Nek kondisi sekarang wis diajari, pinter, langsung resign, akeh sing gak siap mental loh. Kenapa? Deknen keluar iki ninggalke workload tim loh. Timnya kocar kacir, timnya kudu menyesuaikan diri. Selain itu bisa membuat apa? Rasa kehilangan. Akhirnya perusahaan atau tim terkecil dalam perusahaan itu merasa apa? Ya aku iso keluar seenakku dhewe lah. Ngapa aku keluar ditinggalke kerjaan garapan akeh? Aku yo meh metu ah. Gitu loh. Oke, aku jelasin kenapa menurut aku cabut itu sah-sah aja. Yang pertama adalah career freedom. Orang belajar itu untuk maju. Jadi jangan dibelenggu. Kalau dibelenggu nanti malah demotivasi. Yang kedua, meritokrasi. Ketika kita mendapatkan skill, itu kita perlu mengaplikasikannya. Jadi itu bisa diaplikasikan di perusahaan lain atau di usaha dia sendiri. Yang ketiga, perusahaan itu bukan tempat panti asuhan. Kita ini bukan tempat titip skill, tapi kita ini adalah partner bekerja dan partner dalam belajar. Kalau karyawan puas dengan hasil pengembangan dirinya, ya hak mereka untuk menentukan masa depan mereka. Oke, aku kasih contoh. Ada junior aku di bidang marketing, yang aku fasilitasi di bidang marketing, mentorship, dan budgeting. Nah, setelah 1 tahun, dia resign untuk jadi freelancer. Ya aku bilang, it's good for you, good gitu. Aku tetap jaga komunikasi dengan dia, karena menurut aku ketika nanti suatu saat aku bisa kerja bareng, ya kita kerja bareng lagi, no hard feeling. Yo, iku pengalaman sing positif. Nanging akeh perusahaan sing ora siap secara mental. Nek ono karyawan wis diajari, wis di training, wis di mentorship, langsung meninggalkan perusahaan tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas. Mengapa demikian? Karena itu menyebabkan stres di dalam tim. Karena tugas-tugas itu akan menjadi tanggung jawab tim dan workload kerjaannya, flow-nya terganggu dan meningkat. Selain itu, secara psikologis bisa meninggalkan pesan negatif resentment. Apa itu? Yang pertama, perasaan dendam, diam secara pribadi. Itu wajar dan manusiawi karena ditinggalkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menurutku, ora iso saenake dhewe cabut. Kenapa? Siji, mikir investment perusahaan. Training dan mentorship itu kan butuh waktu dan biaya. Nek seenaknya cabut, ya rugi dong, rugi besar perusahaan. 2, kewajiban moral dan profesional.
minimal ada tanggung jawab. Misal, selesaikan project ini. Kamu juga sebagai karyawan harus punya tanggung jawab transfer knowledge. Kan di dalam aturan perusahaan biasanya loh, min 1 bulan atau 1 month notice itu ada. Kenapa itu ditetapkan? Supaya kerjaan dalam periode tertentu itu bisa dikondisikan. Jadi nggak seenake bubrah kabeh. Ketiga, culture dan teamworknya. Kalau semua karyawan cabut setelah mahir, tim bisa kacau. Moral turun, culture perusahaan terganggu. Lan opo? Sustainabilitas bisnis ke depan ya terganggu semuanya. Tak ceritain ya Bosro, ono pengalamanku tim sing langsung cabut ninggal project penting. Alhasil tim kudu lembur, supervisornya stres. Iki sing gawe disruption, gangguan besar. Jadi perusahaan menurutku perlu mekanisme yang cocok, yang pas. Kayak kontrak atau minimal kerja setelah 6 bulan atau setelah per project selesai. Jadi nggak ada yang seenake aku masuk, aku keluar, yaudah. Kayak taman bermain toh akhir hasil. Setuju, tapi mekanisme jangan terlalu kaku. Fokus ke komunikasi dan fairness, bukan ngurung orang. Kalau karyawan tahu aturan, mereka bisa plan exit tanpa merusak tim. Kalau semua dikekang, nanti pelatihan malah ditolak. Oke, intinya exit itu sah-sah aja, asalkan dengan plan dan dengan komunikasi yang baik. Jadi perusahaan bisa prepare. Nah, yang paling apik, yang pertama minimal ada notice period. Jadi jangan ragu dan jangan malu untuk ngomong ke tempat kerja. Nek memang sudah tidak mau kerja di situ, omong aja baik-baik. Yang kedua, harus siap transfer knowledge. Jadi ketika kamu tinggal secara profesional, kamu tetap ngajari yang sebelumnya. Minimal dia tahu cara kamu bekerja itu seperti apa, SOP yang dipatuhi seperti apa, lalu nanti hubungan dan komunikasinya kemana aja. Nah, yang ketiga nih, yang tidak kalah penting, sebagai perusahaan perlu untuk membuat bonus bagi yang setia. Jadi, mereka yang sudah loyal dalam satu tempat itu dihargai, dan sehingga mereka nggak stres, bosnya juga happy, dan kesejahteraan di kantor itu tercipta. Exactly, dan itulah baru win-win. Jadi perusahaan bisa sustain, karyawannya bisa bebas untuk berkembang. Jadi balance itu penting, tanggung jawab karyawan plus ditambahin dengan rasa memiliki yang ada di dalam perusahaan itu penting. Jadi kita sama-sama golek pangan, kita sama-sama golek eksistensi karir, nanging ojo lali tetap kudu apik karo perusahaan yang sebelumnya. Oke guys, itulah diskusi kita hari ini, dan kesimpulannya adalah karyawan ini boleh cabut asalkan dengan plan komunikasi dan tanggung jawab. Jadi perusahaan yang tinggalkan masih tetap bisa fair. Dan semoga perusahaan bisa membangun sistem yang baik sehingga setiap orang yang ada dalam perusahaan itu boleh keluar dan tetap bertanggung jawab dan tetap punya hubungan yang baik sehingga pekerjaan kedepannya tetap bisa sharing knowledge, tetap bisa sharing network dan sharing peluang yang didapatkan di masa depan. Oke, thank you yang udah dengerin kita sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you di the next episode. Matur nuwun sedoyo, tetap profesional lan tetap harmonis ing tempat kerja. See you. Thank you.